untuk kader PKS. Di PKS kita punya cuma 2 posisi, pimpinan dan prajurit. Pimpinan punya tugas memutuskan, tentu niatnya mencari ridho Allah dan memperjuangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan prajurit tugasnya melaksanakan keputusan. Saya prajurit, saya berpendapat oposisi baik, tapi kalau keputusannya koalisi dan sesudah syuro saya taat, karena mereka sudah membuat ijtihad. Yang terpenting buat kita kader PKS tetap lurus niat, tetap fiqh, percaya kepada pertolongan Allah, bahwa kita jadi prajurit dari fikrah dan akidah kita, bukan prajurit kepentingan atau manfaat. Kader PKS ambil, kader PKS fokus, kader PKS selalu berjuang. Untuk itu kita hadir mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Aku bicara harapan itu kan tagline PKS ya. Harapan itu masih ada. Itu ketika goncang-goncangnya LHI masuk penjara ya. Kemudian Anies Mata sekjen terus-menerus di PKS. Sekjen abadi itu disebutnya ya. Siapapun presidennya, sekjennya Anies Mata. Akhirnya kan maju, tampil ke depan dan menyelamatkan perahu besar yang bernama Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun hari ini akhirnya keluar juga itu bikin perahu baru, Gelora, tapi sekocinya ini nggak cukup kuat juga rupanya ya. Akhirnya tidak lolos itu. Oke, lanjut. Karena protesnya mereka itu, mereka rame-rame nyerbu. Terakhir kali saya punya sahabat namanya Hasan. Hasan JR ini jadi perwakilan dari PKS ya. Masuk DPR juga ya. Lalu kemudian terakhir kali saya lihat postnya itu dia ngepost sama Ridwan Kamil terus dibully abis. Aduh, sedih sih, sedih banget. Pikir dan umat terasa itu sedih sih. Dalam titik itu ketika ngelihat saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan Islam tuh dibully, itu maksudnya. Cuman saya ngerti kenapa mereka dibully. Tapi balik lagi, ketika mereka dibully, nah ini nih, kalau andai kan ada yang dengar ini ya daripada teman-teman saya dari PKS. Kalau pas lagi dibully dan kita memang sudah tahu, ya walaupun mungkin kita nggak merasa salah ya, tapi kalau kita tahu kita salah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita pun nggak merasa kita salah, tapi perasaan umat itu kita harus tahu, nggak boleh fail. Kita tuh boleh fail dalam menentukan satu keputusan, tapi kita nggak boleh fail untuk tahu perasaan umat tuh kayak apa. Contoh kayak gini ya, umat itu anggaplah kayak cewek, gitu kan, kayak perempuan, kayak istri, gitu kan ya. Nah istri itu walaupun kita yang benar dan dia yang salah, kalaupun ya, walaupun sebenarnya banyakan kita yang salah sih gitu ya, tapi kalaupun dia yang salah kita yang benar, tapi kita pertama-tama bukan memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi perasaan dia tuh apa. Nah jadi umat itu perasaannya sudah sedih, perasaan mereka tuh kecewa. Kenapa mereka bisa punya rasa kecewa? Kenapa mereka bisa punya rasa sedih? Sederhana, karena mereka sayang sama PKS, karena mereka peduli dengan PKS, karena mereka berharap pada PKS. Nah itu dia. Ini penangkapannya tepat nih Ustadz Felix Xiao ya. Jadi ada kekecewaan dari orang-orang yang selama ini berharap, sayang segala macam, kemudian oleh elit-elit PKS-nya atau orang-orang yang cukup muncul di media lah, itu dianggap menyerang. Sehingga mereka sibuk membuat pembelaan. Sehingga mereka sibuk membuat pembenaran. Ingat loh, sebegitu besarnya upaya pembenaran dilakukan, itu bukan kebenaran. Namanya pembenaran, berarti yang nggak benar dibenar-benerin. Akhirnya dicarilah alasan. Apa ya alasannya ya? Alasannya, kan kita pernah dukung Ridwan Kamil di wali kota Bandung. Kita pernah bersama-sama dengan Ridwan Kamil. Lah, Ridwan Kamilnya aja mengkhianati PKS kok waktu naik jadi gubernur Jabar. Iya kan? Iya itu. Dan hasilnya juga apa? Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung nggak ada prestasinya.
Nah itulah akhirnya kemudian kita menangkap bahwa apa yang dilakukan PKS ini memaksakan diri. Dan rumor-rumor janji menteri itu nggak pernah dijawab dengan masuk akal, hanya sekedar formalitas saja. Kan belum sekarang, kan kita juga nggak tahu. Kan itu hak prerogatif presiden. Kan nggak gitulah gitu caranya ya. Kalau Anda masih berharap mendapatkan suara dari umat Islam, kecuali Anda mau ganti itu partai Islam menjadi partai nasionalis, ya silakan. Dan ketika harapannya itu atau misalnya rasa cintanya itu atau rasa sayangnya itu ternyata ekspektasinya mereka itu mereka nggak dapat, ya mereka kecewa, mereka sedih, dan orang sedih ngomel, dan orang sedih kritik. Ada yang diem, ada yang kritik, ada yang marah-marah, ada yang tapi nggak ada yang nggak berbuat apapun. Ya diem itu termasuk aktivitas gitu ya. Tapi pasti ada respons daripada orang-orang yang kecewa gitu maksudnya. Nah ketika umat ini kecewa, mereka lampiaskan kepada akun PKS, kepada kemudian ngomong kayak gini, atau misalnya mereka lampiaskan kepada kader-kadernya. Yang menurut saya kurang bijak adalah kader-kader PKS merespon dengan cara yang nggak bagus. Gitu kan ya, atau PKS merespon dengan cara yang nggak bagus. Apa responnya? Responnya denial pertama. Yang kedua, kami juga nggak perlu kok suara Anda. Itu ada juga yang saya dengar seperti itu. Ada juga kemudian responnya yang kayak gitu tadi, malah ngeri ya kalau ada yang saya nggak sempat dengar ya, tapi kalau benar itu saya juga nggak perlu kok suara Anda. Wah. Jadi mereka bisa melakukan ini itu segala macam, bernegosiasi dengan A, B, C, D itu kenapa sih? Karena kita masukin suara ke PKS. Coba kita semua ini yang jutaan, belasan juta ini nggak milih PKS, nggak bisa mereka bernegosiasi. Jadi modal mereka, ya, modal pas sekjen PKS itu yang jamnya mahal, ya, cincinnya luar biasa itu. Itu modal dari kita, modal suara kita. Jadi nggak bisa lagi hari ini bergaya-gaya sok yang paling berkuasa di PKS, ya. Karena bagaimanapun modal terbesar partai ya suara kita. Laporkan secara hukum. Tuh, ada ini kan lucu pula. Gitu kan ya. Contoh misalnya ya, ada orang bilang misalnya Felix sipit misalnya, ya udah terima aja memang saya sipit. Ada yang bilang Felix belok misalnya, apakah saya harus ngelaporin di atas dasar fitnah? Terus apa gunanya? Taruhlah gini ya, saya berusaha untuk mengambil hati umat, dan ada satu keputusan saya yang saya anggap benar ya, saya anggap benar keputusan itu. Tapi umat nggak suka, orang lain nggak suka. Terus masa saya harus laporin supaya umat tuh jadi suka sama saya? Kan nggak jadi suka sama saya juga. Artinya ya nggak ada yang bisa kita lakukan sih dalam kondisi seperti ini. Makanya dalam kondisi seperti itu ya jawaban yang harusnya ya teman-teman PKS harusnya lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jangan kemudian langsung kemudian dilapor. Lah kalau dilapor ya malah dibully lagi. Laporin ini kan kocak. Gitu kan ya. Lo kok lu ngelaporin orang-orang yang sayang sama lu. Hukuman yang paling berat terhadap orang adalah didiemin. Termasuk kepada para elit politik ataupun pada PKS. Jadi ketika PKS itu ngelaporin orang yang protes itu nggak semua orang yang protes tuh nggak suka loh. Ada orang-orang yang sayang sama kamu dia protes. Yaitu adalah orang-orang yang selama ini membersamai kamu, dan dia adalah orang yang protes dengan rasa sedih gitu. Dia protes dengan rasa nggak rela karena ada yang sudah 17 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun dan seterusnya untuk menemani PKS. Terus tiba-tiba terus kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang mereka pikir mereka nggak bisa diam lagi dengan itu. Artinya mereka punya rasa sayang, makanya mereka protes gitu maksudnya. Nah tapi ditanggepin dengan cara yang tidak bagus. Kalau saya boleh nyaranin pada teman-teman PKS, cobalah lebih bijak dalam menghadapi orang-orang yang sayang, ataupun lebih bijak lagi menghadapi orang-orang yang benci. Kata orang gini, you have to be close on your friend and closer to your enemies, katanya begitu. Jadi kalau Anda menganggap bahwasanya orang-orang yang kritik PKS itu adalah orang-orang yang baik pada Anda, perhatikanlah, karena Anda harus membuat teman Anda tuh dekat. Tapi kalau Anda menganggap dia itu cuma orang yang nggak suka sama PKS, dia itu cuma benci sama PKS, dia mah kritik mulu sama PKS, you have to be closer. Kamu harus lebih dekat dengan lawanmu. Kenapa? Karena temanmu itu sama lawanmu itu yang mungkin mencelakaimu itu adalah lawanmu. Dan kalau move kita salah, kita tidak bijak, ya kita bisa
kita bisa hancur gitu maksudnya. Maka jangan sampai deh, saya sih nggak pengen ya kalau misalnya orang-orang hilang harapan pada teman-teman PKS. Artinya saya sih nggak pengen sih kalau PKS itu dapat nama jelek. Saya pengen PKS itu tetap di respect sama orang, dihormati sama orang, bahkan didukung sama orang. Tapi tentunya kita tahu bahwa saya untuk bisa didukung, di respect, dan juga untuk bisa untuk dianggap sama orang, you have to have respect for everyone that love you. Atau siapapun yang komen dengan Anda gitu maksudnya. Itu harus kita lakukan juga gitu maksudnya. Ya, seperti misalkan yang ada di video ini saja. Coba saja lihat ya komentar-komentarnya. Bye-bye PKS, selamat tinggal PKS. Suami saya pasang bendera besar-besar itu, bendera PKS. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Itu yang luar biasa, puluhan tahun, belasan tahun membersamai PKS, sekarang mengucapkan selamat tinggal, kemudian masih dianggap sebagai sebuah serangan yang tidak berdasar, dianggap sebagai sebuah cacian karena yang mencacinya bukan pemilih PKS. Sombong kali itu ya. Jadi kalau bicara elit PKS-nya tolong bijak juga yang meresponnya official PKS atau bukan. Kalau bukan itu tidak bisa menamakan atas nama PKS. Lah nggak bisa gitu juga. Orang itu yang selama ini bicara atas nama PKS Anda biarkan, sekarang bicara atas nama PKS Anda bilang itu bukan respon resmi kami. Nah yang begini-begini nih yang kemudian semakin mengecilkan PKS. Kita pernah berharap PKS menjadi besar, tapi mungkin hari ini tidak lagi.